Adab-adab dan sunnah-sunnah di dalam safar adalah sebagaimana poin-poin berikut. Yang pertama, hendaknya seorang yang ingin berangkat safar memperbaiki niat dan menjadikan safarnya ini di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan minimalnya adalah safar yang mubah. Jangan sampai safar tersebut adalah safar yang maksiat. Yang kedua, disunnahkan juga untuk beristikharah, salat 2 rakaat, kemudian bermusyawarah dengan Allah Subhanahu wa taala apakah safar ini adalah safar yang tepat ataukah tidak. Juga disunahkan untuk bermusyawarah dengan keluarga, tetangga atau karib kerabat untuk safar-safar yang sifatnya panjang dan mungkin akan lama untuk kembali lagi. Kemudian yang ketiga juga disunahkan untuk bertaubat, bertaubat dan juga melepaskan diri dari tanggungan-tanggungan seperti hutang dan lain-lain, titipan, amanah, karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi pada safar nanti, sehingga ketika misalkan Allah Subhanahu wa taala mewafatkan kita di tengah safar kita, tidak ada lagi tanggungan bagi kita. Kemudian berikutnya juga kita meminta maaf kepada orang-orang yang mungkin sudah kita berbuat tidak baik, menzalimi mereka, sehingga ketika kita safar nanti, safar tanpa beban, sudah dimaafkan oleh orang-orang yang pernah kita zalimi atau kita pernah berbuat salah kepada mereka. Kemudian juga disunahkan ketika kita safar untuk memilih kawan yang baik, kawan yang soleh, kawan yang mengingatkan kita untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga Imam An-Nawawi rahimahullah menyebutkan di dalam Sahih Muslim, bahwa disunahkan, syarah Sahih Muslim di situ disunahkan apabila kita safar dalam rombongan, maka disunahkan untuk menunjuk salah satu dari kita untuk menjadi amir safar, supaya safar ini dikoordinasi dengan baik. Dan di situ Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan orang yang safar sendirian itu seperti syaitan. Dan yang dua, maka 2 syaitan. Dan apabila 3, maka itulah orang rombongan safar. Dan para ulama mengatakan maksudnya adalah kalau orang sendirian maka sangat mungkin diganggu oleh syaitan. Akan tetapi kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, di zaman sekarang alhamdulillah orang safar sendirian itu sudah tidak terjadi lagi, karena memang kendaraan dan transportasi sudah ramai. Namun tetap disunahkan untuk rombongan, dan juga kalau rombongan ada amirnya. Kemudian juga disunahkan untuk berpamitan kepada keluarga, tetangga dan juga kawan-kawan, dan doanya juga sudah masyhur, seperti yang sering kita dengar, astaudiukumullah, aku titipkan kalian kepada Allah. Kemudian keluarganya juga mendoakan astaudiukallah atau astaudiullaha dinaka wa amanataka wa khawatima amalik. Aku titipkan kepada Allah dirimu, agamamu, amanahmu dan juga penutup dari amalanmu. Kemudian disunahkan juga untuk berangkat safar pada hari Kamis kalau memungkinkan, safar pagi hari Kamis itu disunahkan. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam sering safar pada hari Kamis. Kemudian juga apabila kita naik kendaraan, maka disunahkan untuk berdoa, keluar dari rumah, bismillahirrahmanirrahim. Kemudian sebagaimana dalam hadisnya Abdullah bin Umar, beliau mengatakan bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam apabila beliau sudah naik kendaraan untuk safar, beliau bertakbir 3 kali, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kemudian beliau berdoa, Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Allahumma inna nas'aluka fi safarina hadzal birra wat taqwa wa minal 'amali ma tarda. Allahumma hawwin 'alaina safarana hadza wa ti'anna bu'dahu. Allahumma antas sahibu fis safar wal khalifatu fil ahl. Allahumma inni a'udzubika min wa'tha'is safar wa ka'abatil mandar wa su'il munqalabi fil mali wal ahl. Itu doa ketika kita berangkat safar. Kemudian apabila kita berangkat pada selain hari Kamis, maka disunahkan untuk berangkat pada
malam hari ya, akhir-akhir malam di waktu-waktu sahur atau sebelumnya. Nah itu Rasulullah SAW mengatakan alaikum biduljah. Ya, hendaknya kalian berangkat safar itu di duljah. Duljah itu malam hari. Karena Allah SWT melipat bumi ini. Jadi jarak itu seakan-akan dekat kalau kita safar pada malam hari. Kemudian kita juga disunahkan untuk berdoa. Ya, apabila kita melewati atau sudah dekat ke daerah tujuan kita. Doanya Allahumma inni as'aluka khairaha wa khaira ahliha wa khaira ma fiha wa a'udzubika min syarriha wa syarri ahliha wa syarri ma fiha. Ya Allah, sesungguhnya aku meminta kebaikan kota ini atau daerah ini kepadamu, dan juga kebaikan penduduknya dan kebaikan apa-apa yang ada di dalamnya, dan aku berlindung kepadamu dari keburukannya, keburukan penduduknya, dan keburukan apa-apa yang ada di dalamnya. Nah, kemudian ketika sudah sampai di tempat ya tinggal kita yang kita singgahi, kita juga disunahkan untuk berdoa dulu. A'udzu bikalimatillahi tammat min syarri ma khalaq. Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari keburukan apa yang Allah ciptakan, jadi keburukan makhluk-makhluk Allah. Kata Rasulullah SAW, barang siapa yang berdoa dengan doa ini, maka dia tidak akan diganggu oleh sesuatu apapun. Nah, tentang salat, maka tetap disunahkan untuk melaksanakan adzan dan iqamah ya, meskipun sendirian ya. Karena tidaklah mendengar suara adzan dan iqamat sesuatu apapun di muka bumi ini, melainkan akan menjadi saksi untuk yang adzan dan iqamah nanti pada hari kiamat bahwa dia telah mengumandangkan adzan dan iqamah. Maka sangat sayang untuk dilewatkan. Kemudian untuk sholatnya sendiri boleh melaksanakan qashar dan jamak. Ya, qashar salat yang 4 rakaat diqashar menjadi 2 rakaat, dan boleh juga menjamak antara zuhur dan asar. Kemudian maghrib dan isya kalau dia sedang jalan ya. Adapun kalau dia di tempat maka disunahkan qashar. Kemudian boleh jamak kalau memang ada kesibukan. Kemudian ketika safar juga disunahkan untuk banyak-banyak berdoa. Ya, karena di antara doa-doa yang mustajab adalah doanya orang yang sedang safar ya, untuk orang-orang yang jauh dari dia ya, fi dhahril ghaib ya, doanya orang yang sedang tidak hadir di depan kita, kita doakan, itu mustajab, dan insyaallah doa kita akan diamini oleh malaikat, dan malaikat mendoakan balik kepada kita, walaka mithluh, dan engkau akan mendapatkan semisal doamu. Kemudian kalau bisa safar itu tidak terlalu lama ya, apabila kita memiliki keluarga, istri misalkan. Dan kalau kita pulang hendaknya salat dulu 2 rakaat di masjid terdekat, atau langsung pulang ke rumah istri kita dan memberitahu terlebih dahulu ya, disunahkan untuk memberitahu lebih dahulu. Apalagi kalau malam ya, supaya tidak ada ya ilfil istilahnya ya, perasaan-perasaan tidak enak karena istri kita mungkin sedang berantakan, belum dandan, rumah berantakan. Nah, ini hendaknya mengabari agar istri kita di rumah siap-siap. Nah, kemudian kita pulang, kita berdoa aibuna taibuna abidun li rabbina hamidun. Kita kembali bertaubat kepada Allah, tetap beribadah kepada Allah, dan tetap memuji Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan tentang sunnah-sunnah dan adab-adab safar. Wallahu ta'ala alam, wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.